Perkenalkan, nama saya Nengah Suwari dengan NIM D1A119048, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu manajemen strategi. Langsung saja, poin pertama yang akan dibahas yaitu proses manajemen strategi. Komponen proses manajemen strategis. Manajemen strategis secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang berorientasi masa depan yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan hari ini, untuk memposisikan diri untuk kesuksesan pada masa yang akan datang. Pandangan yang lebih tradisional dari manajemen strategis menggunakan pendekatan linear, di mana pertama dilakukan pemantauan terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal. Strategi dirumuskan, strategi yang diimplementasikan, dan lantas kemajuan organisasi terhadap strategi, kemudian dievaluasi. Manajer. Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Atau definisi lain dari manajer adalah seseorang yang dapat atau bisa mengarahkan orang lain serta mampu untuk bertanggung jawab atas kegiatan atau aktivitas dalam pekerjaan tersebut. Ada 3 tingkatan manajer, yaitu 1. Manajer puncak atau top manager, yaitu pemimpin tertinggi dalam perusahaan. Kedua, manajer menengah atau middle manager, yaitu sekelompok orang yang masing-masing memimpin definisi atau bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. Dan yang terakhir, manajer rendah atau lower manager, yaitu kepala-kepala bagian atau seksi-seksi di dalam perusahaan. Tugas manajer dalam fungsi manajemen. Yang pertama, di dalam perencanaan atau planning ada 8M yang harus direncanakan, yaitu modal, manusia, mesin atau alat, material, masa atau waktu, metode, maintenance, serta measurement. 2. Dalam organizing dikenal ada 4M yang harus dikerjakan, yaitu mengelompokkan pekerjaan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, memilih orang yang dianggap mampu melaksanakan masing-masing kelompok pekerjaan itu, memberi tugas kepada orang-orang sesuai keahlian dan keterampilannya, dan menjadwalkan pekerjaan, yakni menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan dikerjakan, dan di mana akan dikerjakan. 3. Dalam actuating tercakup 6M, yaitu memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan akan dilaksanakan, mengumpulkan informasi berkaitan dengan bahan dan teknologi, mengatur ketersediaan dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan, membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proyek, serta memproses bahan-bahan yang tersedia. 4. Dalam controlling dilaksanakan 4M, yaitu mendeteksi ada tidaknya penyimpangan antara yang dilaksanakan dengan rencana yang ada, meluruskan atau memperbaiki hal-hal yang menyimpang, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta mengukur proses dan hasil yang dicapai pada setiap tahapan rencana. Tugas tambahan manajer. Yang pertama, sebagai pembaharu atau inovator. Seorang manajer harus secara kreatif dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru dan cerdas untuk diterapkan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Yang kedua, sebagai perwakilan atau representation dalam perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai representation, seorang manajer harus melakukan kegiatan-kegiatan
mulai yang sifatnya ringan, misalnya menghadiri undangan dari luar, sampai kepada bagian yang memerlukan penalaran dan kepiawaian yang tinggi, misalnya melakukan perundingan atau negosiasi dengan pihak lain. Etika manajer. Seorang manajer harus mempunyai etika di dalam proses manajerial. Etika manajerial merupakan suatu dasar perilaku memandu manajer dalam aktivitas atau pembelajaran mereka. Terdapat 3 kategori atau kelompok yang dinyatakan oleh Ricky W. Griffin. Yang pertama, tingkah laku kepada karyawan. Yang kedua, tingkah laku kepada organisasi. Yang ketiga, tingkah laku kepada agen ekonomi lainnya. Tujuan perusahaan. Tujuan yaitu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, tujuan pokok perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau profit yang maksimum dari sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan pokok tersebut, diperlukan tujuan-tujuan antara yang ditetapkan setiap jangka waktu tertentu oleh pemilik atau manajer perusahaan. Contoh tujuan antara adalah peningkatan volume produksi, peningkatan kualitas produk, penurunan biaya produksi, serta peningkatan volume penjualan. Tujuan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tujuan sampingan adalah perbaikan lingkungan fisik dan sosial serta peningkatan ekonomi negara dimulai melalui pembayaran pajak, pemberian sumbangan untuk program pengembangan masyarakat, perekrutan tenaga kerja, dan penerimaan devisa, dan sebagainya.